Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Farudani, guru mata pelajaran tanaman obat untuk kelas 10 farmasi, dan selamat datang di Bakso Channel. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, salam jumpa kembali dari saya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tanaman obat dengan materi radix ya. Ada yang tahu radix itu apa? Ya, terima kasih kalau yang sudah baca-baca. Bagi teman-teman di sini yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng di sini. Cara mengenal, bukan cara sih, eh, untuk mengenal radix ya, mengetahui Simplicia radix. Oke ya, radix itu akar ya, akar dari tumbuhan. Ya. Nah, oke, di sini ada beberapa simplicia ya. Kita langsung aja simplicia radix yang pertama yaitu Cataranthi radix. Nama lainnya akar tapak dara ya. Akar tapak dara ini berasal dari tanaman Cataranthus roseus L atau Vinca rose L atau juga Lohnera rose ya. Berasal dari keluarga Apocynaceae. Isi atau kandungannya ya ada alkaloida yaitu ajmalisin, serpentin, tetrahydroalstonin, pindesin, pinkristin, dan juga pinblastin. Nah, untuk khasiatnya dari akar tapak dara ini yaitu emenagoga, anti diabetes, ya bisa juga untuk mengobati kanker. Pemberiannya ya, pemberiannya itu tidak berbau dan rasanya pahit. Bagian yang digunakan yaitu tentunya akarnya ya. Dan untuk penyimpanannya di sini dalam tertutup baik. Selanjutnya dari disradik ya atau yang biasa kita kenal sebagai akar tuba. Nama tanaman asalnya Deridis elliptica Ben dari keluarga Papilionaceae atau Fabaceae. Zat isinya yaitu rotenon yang berkhasiat itu untuk racun panah, racun ikan atau juga skabisida dan insektisida ya. Untuk pemberiannya berbau aromatik lemah dan juga agak pahit. Bagian yang digunakan akar dan potongan akar tinggal. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, bagi teman-teman di sini juga ada apa namanya gambarnya ya. Gambarnya nanti untuk lebih jelasnya bisa kita cek ketika nanti praktikum farmakognosi di kelas 11 nanti. Selanjutnya ada Elephantopi radix atau yang sering kita kenal sebagai akar tapak liman. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nama tanaman asalnya Elephantophus scaber dari keluarga Asteraceae. Zat berkhasiat utama yaitu flavonoid glukosida. Penggunaannya itu untuk anti demam. Selanjutnya ada Ericomeradix atau yang sering kita kenal sebagai akar pasak bumi. Nah, ya, dari tanaman asal Ericoma longifolia Jack. Dari keluarga Simarubaceae, zat berkhasiat utama atau isinya yaitu Ericomolacton, amaroloid, Ericomon, Ericomanol, ya, dan yang lainnya. Penggunaannya diuretik, antipiretik, dan aprodiksia. Ya, pemberiannya itu tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lama-lama agak pahit. Bagian yang digunakan jelas akarnya ya, akar dari tumbuhan pasak bumi ini. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik.
Nah, ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, Glycyrrhizae radix yang sering kita kenal sebagai akar manis atau Liquirite radix. Tanaman asalnya Glycyrrhiza glabra var. Tipikal Glycyrrhiza glabra var. Glandulifera, dan jenis Glycyrrhiza lainnya. Ini dari keluarga Papilionaceae. Isinya atau kandungannya di sini ada glycyrrhizin dengan kadar 5 hingga 10%, yaitu berupa garam kalium dan kadari asam glisirrizat. Zat ini 50 kali lebih manis dari gula tebu, pati, gula, asparagus. Khasiatnya sebagai antitusif, ya, serbuk pengisi, dan penyalut pil atau ekstrak, pewangi tembakau, dan campuran obat batuk. Untuk pemberiannya di sini bau khas lemah, ya, dan rasanya manis. Bagian yang digunakan tentunya akar dan batang di bawah tanah. Ini gambarnya seperti ini ya, akar manis. Selanjutnya IPK Kuanheradix atau yang bisa kita kenal sebagai akar IPK atau akar muntah. Nama tanaman asalnya Ceppealis IPK Kuanha atau Kepalis acuminata dari keluarga Rubiaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya alkaloid emetina, sefaelina, psikotrina, emetina, ortometil, psikotrina. Penggunaannya dalam jumlah amat kecil sebagai penambah nafsu makan dan dalam jumlah yang sedang sebagai diaforetik dan ekspektoransia dan dalam jumlah besar sebagai emetik. Pemberiannya bau lemah, rasa pahit. Bagian yang digunakan yaitu akar atau campuran akar atau pangkal batang. Selanjutnya ada Panakis radik. Nama lainnya, nah kalau kita lihat gambarnya ini pasti kalian tahu ya, ada yang tahu mungkin. Atau yang belum tahu ini namanya ginseng. Atau bahasa ilmiahnya atau bahasa simplisianya ini Panakis radik. Tanaman asalnya dari panak ginseng, dari keluarga Araliaceae. Berkhasiat utama yaitu glukosida, panakuilon, minyak atsiri, damar, panax, dan sapogenol. Penggunaannya di sini untuk amara dan stimulansia. Pemberiannya di sini untuk bau lemah, rasa manis, pedas, dan agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu akarnya. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman di sini yang sudah mulai bingung, kebingungan, silahkan boleh di-pause dulu videonya, boleh minum dulu, boleh sambil ngemil ya, silahkan supaya kita belajarnya atau mengenal Simplicia Radix ini tidak ada unsur paksaan ya, harus dengan niat sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Simplicia radix yang selanjutnya adalah Rauwolfie serpentine radix. Nama lainnya yaitu akar pule pandak yang berasal dari tanaman Rauwolfia serpentina dari keluarga Apocynaceae. Kandungannya atau isinya di sini ada alkaloida yaitu ajmalin, ajmalisina, ajmalinina, serpentina, reserpina. Nah, untuk persyaratan kadarnya, alkaloida jenis serpina dihitung sebagai reserpina tidak kurang dari 0,15%. Khasiatnya di sini untuk anti hipertensi, gangguan neuropsikiatrik, dan pemberiannya yaitu tidak berbau ya dan juga pahit. Bagian yang digunakan akar dan pangkal batangnya. Selanjutnya yaitu Ray radix atau biasa kita kenal sebagai kelembak.
Nama tanaman asalnya Rem palmatum, Rem officinale, dan spesies atau hibrida lainnya kecuali Rem raponiticum. Keluarganya Polygonaceae. Zat berkhasiat utamanya antraglukosida ya, yang pada penguraian memberikan emodin, rein, aloe emodin, dan asam krisofanat. Terdapat pula tanin, pektin, katekin, pati, kalsium oksalat. Penggunaannya sebagai laksatipa. Ayo coba ada yang masih ingat laksatipa itu apa? Yang lupa silahkan buka lagi bukunya ya. Untuk penggunaan kalau masih kalian bingung, yang lupa artinya apa boleh dibuka catatannya. Selanjutnya pemberian dari kelembak ini bau khas agak aromatik, rasa agak pahit, tidak enak, dan agak sepat. Bagian yang digunakan pangkal batang beserta sebagian akarnya. Selanjutnya ada Valeriana radix atau yang sering kita kenal sebagai akar valerian dari tanaman asal Valeriana officinalis dari keluarga Valerianaceae. Zat khasiat utamanya di sini ada minyak atsiri yang mengandung ester borneo, ester dengan format alkaloida ya, ada alkaloida katinina dan valerianin atau juga ada zat penyama. Di sini untuk penggunaannya yaitu sebagai sedatif Pak. Pemberiannya bau khas, rasanya agak pedas, rasanya pedas dan juga agak pahit. Bagian yang digunakan akar cabang berikut pangkal batang dan batang di bawah tanah. Selanjutnya ada Petiperie radix. Nama lainnya yaitu akar wangi. Nama tanaman asalnya Petiperia zizanoides. Keluarga dari Poaceae ya. Zat berkhasiat utama isinya di sini minyak atsiri, hars, dan zat pahit. Kegunaan sebagai bahan pewangi ya atau juga diaforetika. Pemberiannya yaitu jelas ya bau khas aromatik ya, karena ini bahan pewangi. Bagian yang digunakan yaitu akarnya. Nah, untuk simplisiannya di sini kan ada beberapa macam. Nanti untuk pembelajaran mungkin nanti dibahas lagi berapa ketentuannya untuk yang dihafalkan. Ya, yang harus kita ketahui itu harusnya semuanya, tapi untuk tesnya nanti ada batas minimalnya ya. Mungkin untuk videonya dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata atau kalimat yang kurang jelas atau ada kata yang salah dalam pengucapan ya. Eh, mohon koreksinya. Terima kasih untuk video hari ini. Jangan lupa ya di-subscribe di channelnya Bakso Channel, di YouTube-nya Bakso Channel, dan juga jangan lupa di-follow Instagram aku ini Arul Sungkawa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.